Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kakam Kusmana dalam video permasalahan dalam pembelajaran siswa. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang pemecahan permasalahan siswa pada saat di kelas, khususnya anak mengantuk atau kadang tertidur di kelas. Permasalahan yang dihadapi adalah satu, pada saat guru sedang melaksanakan proses KBM di kelas, kadangkala terdapat siswa yang mengantuk dan bahkan sampai tertidur pulas dengan posisi duduk dan kepalanya tergeletak di atas meja atau di atas bangku. Kalau hal ini terjadi pada siswa yang cenderung sama dan melakukan berulang kali, maka kita harus menganalisa faktor-faktor penyebabnya atau akar permasalahannya agar dapat memilih tindak lanjut yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun permasalahannya adalah satu, siswa sering begadang. Nah, ini sering terjadi, atau kurang tidur pada saat malam harinya. Yang kedua, motivasi siswa untuk belajar yang cenderung rendah. Yang ketiga, karakter siswa yang kurang baik. Yang keempat, bisa saja siswa dalam keadaan sakit. Yang kelima, faktor makanan juga, baik sarapan pagi maupun makan malamnya yang kurang sehat atau terlalu kenyang. Yang keenam, pola didik orang tua dan pergaulan di luar sekolah yang kurang baik. Yang ketujuh, seringnya terdapat jam kosong pada saat belajar. Nah, ini sering. Kadang-kadang di kelas itu setiap harinya ada jam kosong. Kosong dalam artinya guru telat masuk ke sekolah atau ada urusan, ada keperluan dan sebagainya. Yang kedelapan, materi pembelajaran yang menjemukan dan membosankan. Yang kesembilan, kurang tegasnya guru saat memberikan tindakan di kelas dan membiarkan siswa tersebut tidur atau mengantuk, dibiarkan saja. Jadi adanya pembiaran ini. 10, guru hanya duduk saja dan tidak menguasai kelas. Ini ada guru juga yang duduk saja di kelas, di depan meja, di depan kelas, sehingga anak-anak yang di belakang itu tidak terkontrol. 11, volume berbicara yang cenderung monoton atau tidak adanya penekanan tinggi rendahnya suara atau intonasinya kurang jelas. Yang ke-12, biasanya kalau terjadi siswa yang mengantuk atau tertidur di kelas terjadi pada saat siang hari, di mana sudah mulai ada rasa lelah atau jenuh pada anak. Yang ke-13, hanya menggunakan model atau metode pembelajaran ceramah saja, sehingga cenderung satu arah, guru saja yang berbicara, sedangkan anak biasanya responnya sangat kurang. Yang ke-14, kurangnya inovasi guru tentang metode dan model pembelajaran yang berprinsip pada student center learning. Dari akar permasalahan di atas, hasil pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan rincian akar permasalahan di atas, maka dapat ditemukan beberapa tindakan yang dilakukan oleh guru agar tidak terjadi lagi siswa yang mengantuk, menguap, tertidur di dalam kelas. Dan tentunya dengan mengutamakan introspeksi diri dari akar masalah yang timbul menurut pengalaman pribadi yang sudah saya lakukan dan mendapatkan hasil yang kita inginkan, sebaiknya dilakukan hal-hal berikut. 1.
Apabila kita selaku guru menemui siswa yang mengantuk di kelas saat KBM, maka bangunkanlah siswa tersebut. Kemudian siswa tersebut disuruh cuci muka dan diberi teguran agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Tapi kita sebagai guru jangan sekali-kali memberikan hukuman atau punishment dengan cara melakukan kekerasan, dan jangan pula kita melakukan pembulian pada siswa tersebut. Yang kedua, buatlah metode pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya dengan cara belajar berkelompok. Banyak cara untuk membentukkan kelompok yang efektif. Salah satunya dengan cara berhitung berurutan dari depan ke belakang. Misalnya kalau kelompoknya beranggotakan 6 orang, maka menyebut mulai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga anggota kelompoknya berjumlah 6 orang. Setelah terbentuk kelompok, kemudian dengan menggunakan problem based learning, berikan satu pertanyaan yang mengait pada tujuan pembelajaran pada saat itu, dan langsung jawab atau didiskusikan oleh kelompok masing-masing. Kemudian berikan satu pertanyaan lagi dan seterusnya sampai dengan tingkat pencapaian kompetensi yang kita harapkan. Yang ketiga, buatlah perencanaan atau skenario pembelajaran yang matang dan selalu kita evaluasi. Biasanya kasus siswa mengantuk atau tertidur di kelas hanya terjadi pada kelas tertentu saja atau pada jam tertentu saja. Sebaiknya rencana pembelajaran yang kita buat menyesuaikan kepada tempat dan waktu siswa tersebut. Yang keempat, sebaiknya selalu mengaitkan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari yang sederhana dan mudah dipraktikkan. Yang kelima, begitu masuk kelas, sapalah siswa untuk membangkitkan semangat dan jangan terpaku hanya duduk di depan kelas saja, tetapi harus sering berpindah-pindah posisi depan, ke tengah, belakang, pojok kiri, pojok kanan, dan seterusnya, sambil memonitor hasil kerja diskusi siswa. Jadi guru itu sebaiknya berkeliling ya, mengawasi siswanya di depan, di belakang, di tengah, di kiri, kanan, sehingga semua siswa yang ada di ruangan di kelas tersebut bisa terkontrol dengan baik. Dan jangan pelit untuk memberikan pujian kepada siswa. Nah, ini penting. Kadang-kadang kan siswa senang kalau dipuji itu ya. Jadi berikan pujian atau reward yang baik. Reward adalah salah satu, pujian adalah salah satu reward yang paling gampang dilakukan oleh guru. Yang keenam, apabila pelaksanaan KBM kita pada jam terakhir atau jam-jam rawan, siswa mengalami keletihan dan mengantuk, sebaiknya dilakukan ice breaking. Buatlah lelucon atau humor bodor ya, yang bisa memberikan suasana yang berbeda ya, yang menyenangkan bagi anak. Banyak berbagai contoh ice breaking yang dapat membuat siswa segar kembali ya, dan semangat melaksanakan proses pembelajaran. Sekian laporan yang bisa saya sampaikan mengenai permasalahan siswa yang mengantuk atau tertidur di kelas ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat khususnya bagi siswa ya, dan umumnya bagi guru-guru yang mengalami kesulitan seperti ini. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan share, terutama untuk anak-anak. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.